Kemudian yang ketiga teman-teman, pentingnya dakwah. Kita harus menyampaikan. Tapi tidak boleh vonis. Orang ini kan sebenarnya ahli ibadah sudah bagus ya. Berhenti, jangan maksiat, itu boleh. Dakwah itu, penyampaian, hati-hati. Gak boleh, dan seterusnya kita ingatkan. Itu gak ada masalah. Tapi tidak boleh memvonis. Karena orang ini memvonis teman-teman. Orang ini vonis. Waktu dia sudah ingatkan 2 kali saudaranya ini, berhenti, jangan buat maksiat. Orang itu lalu membantah. Saudaranya membantah, mengatakan, apakah kamu diutus oleh Allah untuk mengawasiku? Gitu kan? Karena rupanya dakwanya ditolak, dia marah nih. Kau tidak akan masuk surga, Allah tidak akan ampuni kau. Bahaya kalimat vonis ini yang tidak boleh. Nggak boleh sama sekali. Beda kalau kita sampaikan gini, kalau misalnya kamu tetap dalam kemaksiatanmu, bisa kamu dihukum oleh Allah. Bisa, itu kuasa Allah, itu lain. Tapi kalau kita vonis, kamu ini ahli neraka, kamu ini kafir, kamu ini begini. Sementara tidak ada indikasi itu, gitu. Makanya tidak boleh teman-teman sekalian. Ya, makanya dari awal tadi saya bilang rahmatnya Allah luas sekali dan kita harus menggunakan kalimat-kalimat optimis. Banyak orang tua anaknya nakal gara-gara kalimat lisan dia. Anak saya ini susah sekali diatur. Ya jadi tambah susah lah diatur. Ya Allah berikan hidayah anak saya. Nak, semoga Allah ubah kamu supaya mudah diatur. Kalimat yang baik. Kenapa harus kalimat yang buruk, gitu kan? Saya menyesal nikah sama kamu. Menyesal terus nanti. Kenapa harus bilang kalimat menyesal? Saya menyesal beli mobil ini, menyesal beli rumah ini. Kenapa harus menyesal? Qadarullah ma syaa fa'al. Mau lebih baik, ubah lebih baik. Tidak usah banyak ngomong. Langsung aja kita praktek, ya. Itu lebih baik. Dan ini penting harus digaris bawahi. Di sini teman-teman sekalian, tidak boleh memvonis orang adalah sebuah hal yang dititik beratkan. Ini yang menjadikan dia sebagai dosa besar. Memvonis. Tadi kan judulnya peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain putus asa. Kau tidak akan diampuni. Apa yang terjadi di sini? Kata Nabi SAW pada saat keduanya direngut nyawanya, sebagian ulama hadis mengatakan Allah dengan kemahakuasaannya membuat bersamaan mati. Yang ibadah sama ahli maksiat. Lalu ahli ibadah ini malah akan dihukum oleh Allah. Kata Allah SWT, apakah kau mau mengajariku? Atau kau ya ingin menguasai, ya, berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Bisa kau yang tentukan orang di surga atau neraka? Gara-gara itu Allah mengatakan kepada ahli maksiat, pergilah ke surga dengan rahmatku. Dan dikatakan kepada ahli ibadah, karena fonisannya tadi, pergilah ke neraka. Bawa ini orang ke neraka, dihukum. Gitu kan? Jadi kita nggak boleh memvonis orang. Kalau ada orang kurang ibadahnya teman-teman depan mata kita, kita mengatakan, semoga Allah berikan hidayah. Alhamdulillah saya tidak seperti dia. Boleh. Tapi jangan vonis. Selama dia belum meninggal. Karena subhanallah rahmat Allah luas. Ada orang sebelum menghembuskan nafas terakhir taubat kepada Allah. Baik Ustaz, ada orang kalau dari diskotik tabrakan, mati. Ya. Dalam keadaan dia muslim. Apa dia masuk neraka atau surga? Kuasa rahmat Allah. Saya tidak bisa vonis di surga atau neraka. Tapi perbuatan dia salah pada saat dia ke diskotik. Tapi tidak boleh kita vonis. Karena dia masih muslim kan. Kalau mereka dalam keadaan kafir beda. Tapi dia dalam keadaan muslim. Mungkin detik-detik sebelum tabrakan dia taubat. Dari mana kita tahu? Mungkin lagi setir mobil dia nangis. Dia taubat kepada Allah. Lalu Allah maafkan. Dari mana kita tahu? Malah berbahaya kita kalau vonis dia. Kita yang bisa kena kan. Tidak boleh kita memvonis ini. Sekali lagi kembali kepada kalimat optimis dan kalimat yang baik. Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah begini. Biasakan kalimat itu teman-teman sekalian. Ya. Kita lagi sakit pun semoga Allah sembuhkan dan seterusnya.